Akhirnya tidak akan berhenti begitu. Jadi kayak bisa disebut semacam lingkaran setan gitu ya Mbak ya? Iya, Jadi kalau ini nggak diputus ya akan terus terjadi seperti itu gitu. Perspektif mohon maaf di daerah pinggiran itu kadang ada yang kalau anak tidak sekolah lebih baik menikah, kan sangat miris nggih. Kan ada yang seperti itu. Dapat. Jadi walaupun tidak Kalau semua begitu nggih. iya. Padahal Kalau mereka itu mungkin masih tidak butuh sekolah mencari tapi jati bekerja diri masih gitu. oke ya. Kalau tidak sekolah terus bekerja masih oke, tapi kalau tidak sekolah menikah, nah ini masalah nih gitu. Iya, Oke, masalahnya. baik. Untuk teman-temanku semua, adik-adikku semua, dimanapun dan kapanpun kalian mendengar ini, mari fokus pada pendidikan dan pengembangan diri kalian. Masih banyak hal menarik di luar sana yang belum kalian ketahui. Masih banyak hal yang menggembirakan di luar sana yang belum kalian rasakan. Jangan sampai lengah, jangan sampai masa muda kalian sia-sia hanya karena pernikahan dini. Masa muda kalian masih sangat panjang dan masih bisa terus untuk diperjuangkan. Terima kasih. Itu pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kali ini saya bersama Mbak Cindy Kartika, salah seorang pegawai pengadilan agama di salah satu kota di Jawa Timur. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cici. Sebuah kehormatan buat saya ini bisa mendatangkan Mbak Cindy, asik. Dan karena biasanya beliau setiap hari sibuk di di pengadilan agama ya, bener ya Mbak Cindy ya? Oke, di pengadilan, di pos bantuan hukum. Oh, mantap, Masya Allah. Oke. Dan kali ini kelihatannya aku nggak salah ngobrol sama orang, karena beberapa poin yang sebenarnya akan kita bahas hari ini banyak sih. Di antaranya sebenarnya aku pengen tanya-tanya terkait pernikahan gitu yang ada di salah satu kota yang ada di Jawa Timur gitu, atau secara umum di Jawa Timur. Terus yang kedua adalah tentang beberapa kasus yang cukup tinggi terjadi gitu, yaitu perceraian begitu. Namun hari ini kelihatannya nggak ke situ dulu deh. Jadi hari ini saya akan coba tanya-tanya terkait pernikahan dini, Mbak Cindy, gitu ya? Ya. Kok kayak film ya, pernikahan dini? Ya, pernikahan dini. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Cindy atas waktunya, dan mohon maaf sudah mengganggu. Oke, barangkali langsung ke pertanyaan yang pertama, Mbak Cindy. Sebenarnya definisi pernikahan di bawah umur itu kayak gimana sih? Dan ada nggak batasannya gitu? Batasan-batasan yang dinamakan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur itu seperti apa gitu? Ini kita mengacunya pada undang-undang ya. Untuk pernikahan dini itu sendiri bisa dikatakan kalau pernikahan itu terjadi di bawah usia yang ditentukan di undang-undang. Kalau dalam tahun 1974 untuk usia pernikahan bagi laki-laki itu kan 19 tahun batasnya, sedangkan untuk perempuan itu 16 tahun. Tapi pada tahun 2019 diperbarui Undang-Undang Nomor 16 itu untuk syarat pernikahan batas usianya baik laki-laki dan perempuan itu 19 tahun. Jadi yang dinamakan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur itu pernikahan yang terjadi di bawah umur 19 tahun begitu. Oke. Terkait definisi pernikahan dini atau di bawah umur itu sebenarnya ada nggak sih perbedaan antara Indonesia dengan negara lain gitu mungkin? Kalau untuk negara lain mungkin tentu kan peraturannya masing-masing, undang-undang masing-masing kan begitu. Oke. Jadi kemungkinan akan ada perbedaan gitu ya? Iya, perbedaan usia itu kan sendiri gitu dalam pernikahan. Kalau di Indonesia kan
hukum itu juga banyak Mas ya, bermacam-macam. Misalnya kalau di Indonesia ada nanti kalau kita belajar ilmu hukum itu ada hukum civil law, common law. Oh gitu. Cuma yang Iya, ditetapkan sama tinjauannya negara nanti Indonesia sendiri-sendiri. adalah 19 tahun begitu ya untuk yang revisi terbarunya. Ya, untuk pernikahan ya nanti kita ngikutnya biasanya di kompilasi hukum Islam begitu kan acuannya di situ. Kalau untuk yang beragama Islam. Oke, baiklah. Untuk ini yang selanjutnya Mbak Cindy, terkait pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur itu sebenarnya kasusnya banyak nggak sih gitu? Kalau bisa dikasih contoh misal di suatu tempat di Jawa Timur gitu? Kalau sebenarnya bisa dikatakan banyak, ya banyak. Ada yang bilang ini fenomena gunung es yang terjadi di permukaan itu banyak ya, tapi di dalamnya itu lebih banyak lagi gitu yang nggak terungkapkan. Gitu. Kalau saya cari datanya itu kemarin dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak untuk di Jawa Timur itu sendiri tahun 2021 terjadi pernikahan dini itu 17.151 itu Jawa Timur 2021. Kalau mohon maaf kalau saya kan juga ada di lapangan gitu. Kalau di Ponorogo untuk tahun 2021 ada 158 kasus untuk tahun 2021 tahun 158. kemarin. Oke, aku nyatat Iya, satu hal sih, ini seperti yang disampaikan Mbak Cindy tadi itu, ini bisa jadi ini seakan-akan kayak fenomena gunung es gitu, yang di permukaan kelihatannya 158, cuma itu berdasarkan data ya, cuma kemungkinan bisa jadi lebih dari itu gitu ya. Oke, kan Mbak Cindy ini langsung menangani di lapangan ini. Sebenarnya mostly kebanyakan alasan mereka itu apa gitu? Saya jelaskan dulu nih untuk kegiatan saya sehari-hari itu kan di Lembaga Bantuan Hukum. Kegiatan saya itu menyiapkan berkas-berkas untuk para pihak, kita nyebutnya itu para pihak yang mau maju ke sidang. Kalau nyebut mudahnya syarat-syarat persidangan lah. Nah, kalau untuk pengajuan kita kan dispensasi menikah, izin menikah di bawah umur untuk ke pengadilan agama. Kalau biasanya kasusnya yang paling banyak, mohon maaf ada yang hamil duluan atau memang sudah ada desakan dari masyarakat. Ada faktor-faktor lain, faktor keluarga seperti tidak ada yang menemani di rumah itu juga ada. Tapi paling banyak mungkin rata-rata ya sebagian besar gitu ya sudah hamil duluan. Agak-agak ini ya, agak cukup miris ya Mbak ya kalau hamil di luar nikah ya. Oke, ada faktor-faktor apa saja yang apa namanya menyebabkan ini terjadi gitu? Kalau secara keseluruhan kita mungkin digambangkan semua itu nggak bisa pasti kan diidentifikasi satu persatu perkaranya gitu. Kadang itu ada yang memang karena pergaulan bebas, mohon maaf karena internet dan sebagainya kan sudah kemana-mana ke daerah-daerah kan sudah bisa mengakses nih. Terus tidak ada atau kurangnya pengawasan dari orang tua itu sendiri. Walaupun ya kebanyakan itu ada yang orang tuanya di luar negeri atau di luar kota, jadi di rumah itu cuma sama kakek nenek atau paknya. Kemudian ada yang orang tuanya di rumah, tapi anaknya itu sebenarnya di rumah saja main HP dan lain sebagainya, tapi ternyata tiba-tiba sudah kejadian, jadi tidak tahu. Gitu. Terus ada lagi yang kalau desakan dari masyarakat itu biasanya karena si anak itu sudah kemana-mana berdua, jadi karena masyarakat itu mohon maaf dianggap meresahkan gitu, jadinya dari masyarakat didesak untuk segera menikah. Daripada hamil di luar nikah, lebih baik didesak untuk segera menikah gitu ya? Ya, segera menikah. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Cindy sendiri nih, fenomena ini itu sebenarnya kayak gimana gitu? Ya sebenarnya oke-oke aja sih atau letak dilemanya itu ada di mana ketika ini terjadi gitu? Kalau menurut pandangan saya, karena kan kita menghadapi pihak langsung, kadang anaknya juga ikut
datang gitu ya, konsultasi. Dilemanya itu karena mereka masih anak-anak gitu. Tapi sudah kejadian semisal mohon maaf sudah hamil. Jadi kalau sudah hamil kan otomatis juga harus ada tanggung jawab gitu ya. Menikah, pihak laki-laki harus bertanggung jawab menjadi suami dan menjadi ayah dan lain sebagainya setelah pernikahan. Kemudian di sisi lain mereka itu masih anak-anak, psikologinya belum stabil, emosinya belum stabil, pemikirannya juga belum matang, kemudian ekonominya juga belum stabil. Padahal kan sesudah menikah berarti kan otomatis mereka sudah harus siap menjadi kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, siap namanya pernikahan, pastikan ada tujuan ya, tujuan dari pernikahan itu seperti apa, membangun keluarga yang harmonis seperti apa, mendidik anak seperti apa. Tapi karena situasi yang sangat mendesak itu, mereka nggak siap gitu. Berarti kan karena nggak siap ada dampak-dampak yang lain akibat pernikahan itu. Begitu. Oke, baik. Karena tadi Mbak Cindy sempat menyinggung tentang dampak, sebenarnya dampaknya apa ketika seorang anak itu melakukan pernikahan dini atau dia itu menikah di bawah umur gitu? Dampaknya apa aja gitu? Baik, untuk dampaknya itu sendiri banyak Mas ya. Yang pertama itu tentunya mereka akan putus sekolah. Gitu. Karena kan biasanya kan masih usia masa sekolah, tapi karena ada kejadian mohon maaf sudah hamil dan lain sebagainya, berarti kan biasanya putus sekolah dan tidak meneruskan pendidikan formal maupun non formal. Kemudian selain itu karena emosinya belum stabil gitu ya, psikologi, pemikiran belum matang, terus ekonomi juga belum stabil gitu, kan ada tuntutan yang harus dipenuhi, ternyata mereka belum mampu gitu ya. Dan akhirnya karena kembali lagi belum matang itu tadi terjadi kekerasan dalam rumah tangga gitu, karena emosinya tadi kekerasan dalam rumah tangga. Terus selanjutnya untuk ibu dan anak karena usia yang perempuan itu belum matang, rahimnya itu belum benar-benar stabil untuk mengandung dan melahirkan dan sebagainya, kan terjadi meninggalnya ibu dan meninggalnya janin gitu. Kan kasihan ya, sebenarnya mereka itu masih panjang gitu masa depannya, tapi harus seperti itu. Dan kemudian selain itu dampaknya kemiskinan juga, terus akhirnya terjadi perceraian pada akhirnya. Selanjutnya yang harus kita sadari sama-sama gitu ya, kalau ini terus terjadi berarti generasi selanjutnya sangat kemungkinan terus berulang karena anak yang dilahirkan tadi dalam keluarga yang tidak, mohon maaf, tidak bisa disebut harmonis gitu ya, karena orang tua yang belum siap tadi, akhirnya kan anak juga tidak mendapatkan haknya, hak pendidikan, kasih sayang dan lain sebagainya, kan akan mencari kenyamanan di luar lagi, dan terjadi lagi kan seperti itu. Akhirnya tidak akan berhenti begitu. Jadi kayak bisa disebut semacam lingkaran setan gitu ya Mbak ya? Iya, jadi kalau ini nggak diputus ya akan terus terjadi seperti itu gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana mungkin kita sebagai warga biasa dalam konteks kita sebagai tetangga atau orang tua atau teman atau kalau di sekolah ya guru gitu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah hal itu gitu? Mungkin untuk dari sisi orang tua dulu ya. Kalau orang tua mungkin harus lebih memperhatikan anaknya, sering ngobrol sama anaknya, terus pendidikan agama juga harus diperdalam lagi. Terus jangan biarkan anak itu asik sendiri dengan HP-nya gitu ya. Walaupun dia mohon maaf di rumah, di kamar tidak kemana-mana, tapi ternyata kan wawasannya kemana-mana gitu. Nah harus sering ngobrol lah sama anaknya. Kalau memang keadaan ekonomi harus ke luar negeri ya, tolong diluangkan waktunya untuk memperhatikan si anak tadi, karena kalau dia tidak menemukan kenyamanan di rumah gitu, pasti akan mencari kenyamanan di tempat lain gitu ya. Terus kalau seumpama mungkin kalau keluarga dan lain sebagainya, masyarakat tolong gimana ya, pernikahan dini ini tolong disikapi sebagai sebuah masalah begitu, karena jangan diwajarkan gitu ya, harus diantisipasi supaya tidak terjadi.
menciptakan lingkungan yang fokus pada pendidikan itu memang sulit karena membutuhkan banyak orang, gitu mungkin dari tetangga, lingkungan dan lain sebagainya. Karena perspektif mohon maaf di daerah pinggiran itu kadang ada yang kalau anak tidak sekolah lebih baik menikah, kan sangat miris ya. Kan ada seperti itu. Dapat. Walaupun tidak semua begitu ya. Iya. Padahal mereka kalau itu mungkin masih tidak butuh sekolah tapi mencari-cari bekerja diri, masih gitu. oke ya. Kalau tidak sekolah terus bekerja masih oke, tapi kalau tidak sekolah menikah, nah ini masalah nih gitu. Iya, Oke, masalahnya. baik. Kalau dari sisi pribadi Mbak gini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh anak-anak itu ketika mungkin nih konteksnya adalah kenyamanan di rumah nggak dapet, terus biar nggak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, itu apa yang harus dilakukan oleh pribadi anak tersebut? Kalau untuk anak-anak ya, untuk teman-teman yang masih usianya sekolah, kalau seumpama kita kan pasti mengharapkan keluarga kita harmonis, mendukung kita, cita-cita kita dan lain sebagainya gitu. Kalau memang itu mohon maaf tidak didapatkan di rumah, silakan cari pergaulan yang sekiranya baik gitu. Semisal perkumpulan anak-anak yang baik, kegiatan yang positif, olahraga, kegiatan masjid dan lain sebagainya yang positif-positif yang bisa dimanfaatkan ketika waktu luang. Jadinya pemikiran anak itu tidak dalam tanda kutip pacaran gitu ya. Ada target-target yang lain yang bisa mereka lakukan gitu di waktu-waktu luang. Oke, siap. Oke, Mbak Cindy, aku jadi dapat insight atau dapat hikmah baru nih bahwa barangkali ini pesan juga buat teman-teman yang masih usia sekolah SMP atau SMA gitu, untuk menghindari hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip memang negatif di luar sana. Ketika mungkin di rumah nggak dapat apa yang didapatkan, adalah kalau pesannya Mbak Cindy tadi ya bertemanlah dengan orang-orang baik gitu ya, atau lakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menunjang masa depan yang lebih baik gitu. Dan satu hal yang barangkali teman-teman harus ingat, bahwa ketika nanti kalian itu di usia tua atau ketika setelah meninggal nanti gitu, kalian butuh anak-anak yang soleh. Anak-anak yang solehah gitu, yang mendoakan gitu. Jika kita tidak soleh, tidak solehah, maka harapan itu akan makin kecil gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Ada pesan-pesan nggak Mbak untuk generasi muda hari ini gitu? Oh iya, saya ada pesan Mas, tolong agak di zoom ya. Biar nanti pesannya tersampaikan. Oke, baik. Karena saya sangat miris dan sangat disayangkan melihat teman-teman yang masih muda itu kehilangan masa mudanya, kan sangat, ya Allah kok sampai begini banget gitu kan ngata. Oke, pesan saya untuk teman-temanku semua, adik-adikku semua, dimanapun dan kapanpun kalian mendengar ini, mari fokus pada pendidikan dan pengembangan diri kalian. Masih banyak hal menarik di luar sana yang belum kalian ketahui. Masih banyak hal yang menggembirakan di luar sana yang belum kalian rasakan. Jangan sampai lengah, jangan sampai masa muda kalian sia-sia hanya karena pernikahan dini. Masa muda kalian masih sangat panjang dan masih bisa terus untuk diperjuangkan. Terima kasih. Itu pesan dari saya. Masya Allah, ini pesan-pesan yang sangat dalam ya teman-teman. Inilah keresahan hati Mbak Cindy melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada hari ini, dan semoga bisa kita ambil hikmahnya dan pesan bisa kita laksanakan bersama begitu. Terima kasih Mbak Cindy atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya gitu. Selamat beraktivitas kembali. Semoga harapan-harapan Mbak Cindy tadi bisa didengarkan oleh teman-teman atau adik-adik kita yang lagi sekolah dan lebih semangat dan fokus pada pendidikan begitu. Terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.